Anda pernah dengar nama Pacilong? Pacilong? Gang Pacilong? Iya. Tahu siapa Pacilong? Itu nama orang. Itu seniman kahot apa ya? Seniman besar itu di Bogor ini. Di Kota Bogor. Iya, Kota Bogor beberapa pantunnya itu justru menjadi bagian dari hasanah peradaban di Bogor, Pacilong. Pacilong. Nah, judulnya itu Dayuh Bogor, ada di buku ini. Iya. Jadi Bogor itu berasal dari kata bagor. Oke. Bagor itu adalah tunggul kaung. Kaung pohon enau. Dan sampai di pantun itu disebutkan bahwa walaupun itu hanya tunggul, tapi jangan sekali-kali menganggap remeh. Karena kalau menganggap kecil, menganggap remeh tunggul kaung, ketika kamu tersandung dengan tunggul itu apa bahasa Indonesianya Pak? Tunggul seharusnya. Iya, sisa pohon yang sisa itu. Pohon ya. Itu kan pohon seperti halnya kelapa, dia punya ini kayak duri gitu, bukan duri sebenarnya, itu seratnya kasar. Sekali-kali berlaku tidak sopan, berlaku tidak santun, itu akan berakibat fatal kepada orang yang berbuat itu. Ini siloka ini, artinya simbolis. Dan betul, ketika kita kena, kalau orang Sunda kecugat gitu, itu lama sekali untuk sembuh. Jadi pesan moralnya adalah siapapun orangnya yang datang ke Bogor dan berbuat sesuatu yang tidak baik, tidak beretika, kalau anak-anak milenial sekarang bilangnya apa, kurang akhlak apa? Nggak ada akhlak. Nah, kira-kira gitulah. Jangan sekali-kali berbuat seenaknya, apalagi yang tadi menurut orang-orang milenial itu kurang akhlak, itu akan berakibat sendiri. Seperti apa yang digambarkan oleh pantunnya Pacilong. Nah, jadi Bogor, nama Bogor itu sendiri kelihatannya beberapa tokoh, beberapa peneliti lebih mengarah kepada tunggul pohon gitu ya Bapak ya. Tetapi harus diingat bahwa sebelum nama Bogor populer, ketika orang-orang Belanda mulai membuka lahan kampung baru menjadi tempat orang-orang Belanda tinggal, sampai berdirinya kebun raya, itu sudah ada kampung yang namanya Bogor. Nah, kampung Bogor ini dan pasarnya. Kampung Bogornya sendiri berada di sekarang areal kebun raya, Taman Kaktus. Kalau Anda tahu Taman Kaktus, ujung jembatan Ciliwung. Tahu. Ya, kalau dari Otista itu ya Bapak. Otista. Kalau dari Tugu Kujang itu sebelah kanan. Ujung jembatan kebun raya itu sudah kampung Bogor. Karena di atasnya, di atas apotek berbakti, itu sudah ada pasar Bogor. Ini catatan Belanda, catatan Belanda, dan pasalnya Dana Sasmita memperkuat apa pendapat ini. Jadi sudah ada kampung Bogor, sudah ada pasar Bogor. Hanya setelah Tanujiwa mendirikan beberapa kampung. Tanujiwa itu adalah komandan pribumi yang melakukan ekspedisi dengan spio, letnan spio, letnan POC, kemudian sersan spio. Nah, setelah kampung baru itu berdiri, Tanujiwa ini membuat perkampungan lain. Salah satunya adalah Bantarjati, Panaragan, Parung Jambu, Parung Badak, Katulampa, dan kampung-kampung yang berada di sekitar Bogor. Sekitaran Bogor. Itu urut-urutannya gitu. Dari nama Bogor sendiri aja. Tentunya setelah ekspedisi Sisipio tahun 16
86, Iya. kemudian dilanjutkan lagi ada ekspedisi Winkler, Ya. itu udah tahun ke 1700 sekian, dan terakhir adalah Abraham van Riebeeck yang pada akhirnya dia menjadi gubernur jenderal VOC di Hindia Belanda. Hindia Belanda. Oh, oke. Itu kira-kira kalau Ya. dari Bogor, sudut Ya. sisi Bogor zaman dulunya. Pada gitu saat kan. itu ya. Pada Oke. saat itu. Oke. Lalu Pandang nih, apa dari Pandang pribadi mungkin apa yang paling terasa perbedaan Bogor dari masa ke masa Pandang? Kita kan tidak mengalami Ya. masa Masa dahulu ya, masa lampau. tetapi dengan mempelajari sejarah, mempelajari informasi-informasi historis tentang Bogor itu sendiri, sumbernya kan banyak. Betul. Beberapa buku itu mengambil referensinya dari naskah-naskah tua, kemudian dari buku-buku terdahulu dan sebagainya. Seperti tadi kita obrolkan bahwa Bogor memang menjadi idaman setiap orang. Betul. Dari zaman Belanda sekalipun, Van Inhofe membangun puri ya, bukan puri itu atau villa lah, Puri Buitenzorg, itu untuk menghindari kesibukan Batavia, udara panasnya Batavia walaupun belum padat, tapi udaranya sudah panas, sudah tidak nyaman lagi. Maka idamannya adalah membuat puri di kampung baru yang bernama Buitenzorg pada akhirnya. Nah, beberapa gubernur jenderal setelah itu, Daendels itu dari Perancis loh, bukan Belanda. Bukan Belanda ya, ya bukan Perancis. Belanda. Dia perwakilan Napoleon Bonaparte. Kemudian kekuasaan diambil Inggris. Karena konstelasi politik di Eropa kan itu selalu itu Belanda, Perancis, Inggris itu kan bersih terus. Berebut apa? Kira-kira? Berebut kekuasaan. Betul. Koloni untuk mencari rempah-rempah. Rempah-rempahnya ngumpul di kita semua. Di Indonesia semua, betul. Mereka kan hanya punya kekayaan alamnya kan ikan. Berebut ikan di sana. Jadi kalau misalnya mau cari rempah itu mereka pasti ke Indonesia gitu ya, berebut kekuasaan supaya bisa masuk. Jajahannya itu. Makanya kan sebenarnya jujur aja kalau bicara catatan sejarah kan Portugis yang dulu pertama. Portugis. Ketika ketika Raja Pajajaran sudah dipegang oleh masih dipegang oleh Sri Baduga. Itu Surawisesa tuh diutus bertemu dengan perwakilan Portugis, Albrecht apa gitu, saya lupa namanya. Tapi ada itu. Orang-orang dulu menyebutnya Hendrik Bule. Itu utusan. Dan mereka beliau-beliau ini dengan ketemunya di Dayo itu Bogor sekarang. Jadi dari Pelabuhan Kelapa, belum Sunda Kelapa loh, baru Kelapa, Pelabuhan Kelapa itu ke Dayo, ke Bogor, dan ditandai dengan prasasti Kelapa. Itu ada di museum. Itu yang menulis tentang kesepakatan antara Pajajaran dengan Portugis. Nah kemudian dengan berkembangnya waktu, Portugis adalah bagian dari persaingan dengan Inggris, Belanda. Dan Inggris dan Belanda ya. Perancis kan kesininya aja. Betul. Nah itu kan, akhirnya kan ada yang ke Indonesia Timur, ada yang ke, sampai Belanda mampu memperluas wilayah koloninya ya. Apa yang dicari ke mereka? Rempah-rempah. Anda tahu nilai rempah-rempah pada waktu itu? Saya pernah ditanya oleh rekan di anggota Dewan, DPRD tadi. DPRD. Pandang, itu dulu para raja kita di Nusantara, raja-raja kita di Nusantara, itu kan banyak yang memiliki bahkan mahkotanya itu dari emas.
Pertanyaannya emas dari mana ya? Padahal kita belum punya teknologi untuk Cari mengolah emas. emas, ya. Sebelum saya ditanya itu dilalahnya, saya baca satu referensi, satu artikel tentang rempah-rempah. Ternyata rempah-rempah pada waktu itu, mungkin abad ke-14, 15, itu dihargakan kira-kira 1 gram emas, Ya. 2 kilo atau berapa kilo rempah-rempah. Artinya gini lah, kalau Iya. pala kita ini atau apa jahe itu apa? Jahe, cengkeh gitu ya? Ya kayak Jahe, gitu. Ya. Sekilo kan di kita kan sekilo udah paling Ya berapa? paling berapa? Ya. Ya. Kalau konversi sekarang kan emas sekarang 1 juta loh. Betul. 1 gramnya bisa. 1 gram. Betul. 800 sampai 1 juta. Kan gitu Betul. loh. Nah kalau misalnya rempah-rempah 4 kilo, taruhlah 4 kilo, paling cuma berapa? 200.000. Betul. Nah, ini yang mereka angkut ke sana dengan timbal baliknya emas. Makanya raja-raja kita banyak juga yang punya emas. Di samping itu adalah pola atau cara mereka mempengaruhi istana dengan materi. Oke, jadi memang pada saat itu betapa berharganya rempah-rempah tersebut ya bisa ditukar Itu dengan cerita di dalam emas. negerinya. Iya. Di dalam artikel yang saya baca juga Iya. bahwa di Eropa dulu, terutama di negara-negara yang saya sebut, Ya. ketika seseorang bisa menyuguhkan air teh kepada tamunya yang datang, itu dia sudah punya kedudukan sosial kemasyarakatan yang tinggi. Apalagi kalau tamunya pulang setelah bertamu, Ya. di Oleh-oleh, oleh-olehi, ya. gitu ya. Artinya apa ya? Ya diberi oleh-oleh. Diberi gitu. bingkisan gitu ya, Pak ya. Dikasih bingkisan teh, kemudian cengkeh dan biji jahe, pala, iya. mungkin satu gitu. Oh itu sudah menjadi tingkat sosial yang privilege yang betul-betul Oke. sangat dihormati. Level yang berbeda juga gitu ya Level yang dari berbeda. masyarakat yang biasa. Saya pesankan untuk anak-anak nih, untuk anak-anak saya, Iya. untuk generasi penerus kalian, Iya. gitu. Ini rempah-rempah begitu berharga. Betul. Kita kan sekarang cenderung ke hasil bumi yang digali fosil dan sebagainya. Oke, ya. Betul. Apa tidak bisa mengembalikan kejayaan dengan rempah-rempah? Ya. Sampai sekarang kan dibutuhkan dunia. Betul. Itu salah satu hal yang Indonesia punya. Kopi terutama. Betul. Salah satunya sekarang Iya, yang iya, mendunia. iya. Anda pernah Hype dengar banget. pasar tembakau terbesar di dunia di Bremen? Iya, iya. Bremen iya. kan, Jerman? Bremen, Jerman. Betul. Salah satu penghasilnya kan Indonesia. Indonesia. Kenapa pasarnya tidak di Indonesia? Betul, betul. Kenapa pasar tembakau ada di Bremen? Semua bahan dari sini tapi memang diekspor lagi keluar, Kan luar aneh gitu biasa. kan. Ya, betul. Ya seperti itulah Iya, gitu. iya, iya. Barangkali Saat ini ya ya. sedikit pesan moral untuk Iya, generasi kalian. Iya, iya. Oke, Pandang. Nah, berbicara lagi soal Kota Bogor. Ini pengen tahu mungkin mengenai Surya Kencana. Kan bisa juga tuh Pandang disebut sebagai Kampung Cina Kota Bogor ya. Bagaimana dengan sejarahnya pada saat itu? Surya Kencana, Iya, betul. nama daerah yang diambil jalan itu nama jalan sebenarnya. Nama jalan sendiri ya, yang diambil satu dari lurus. nama raja terakhir Pajajaran, Prabu Surya Kencana, bukan Kencana. Kancana. Kencana. Ada lagi tuh nama Iya. anunya gitu, tapi di populernya Surya Kencana. Surya Kencana. Kan areal pecinaan Surya Iya. Kencana itu ada itu setelah masyarakat Eropa, Iya. terutama gubernur jenderal sudah tinggal di Palais Buitenzorg. Ketika itu ada kebijakan untuk pemerintah kolonial Iya. membagi-bagi wilayah atas kelas citizen, Iya. atas kelas Level sosial masyarakat. masyarakat. Betul. Masyarakat pertama kan seperti kita tahu Eropa tentunya, Iya. masyarakat Eropa. Dia diperbolehkan bermukim dekat dengan istana. Makanya kenapa di dekat Istana Bogor, daerah
Sempur situ ya Sempur. Pak ya, betul. Kemudian sepanjang jalannya itu apa? Jalak Harupat, Ya, betul. PMI itu. Betul, iya PMI. Kemudian Taman Kencana, Gunung Gede dan sebagainya. Yang dekat-dekat istana itu Betul. semua orang-orang Belanda yang Betul. tinggal. Dari bentuk rumahnya, Betul. betul. Nah, Bangunannya. siapa saja mereka yang tinggal? Ya. Itu yang ada yang kerja di perkebunan, ada yang ahli pertanian, sampai kepada ahli ekonomi. Oke. Orang-orang yang punya kedudukan tinggi, itu pasti rumahnya mendekat dengan istana, termasuk di daerah Pledang. Oke. Kemudian yang kelas 2 itu apa ya? Asia Timur atau Asia lah. Ya. Artinya bukan orang pribumi. Oke. Di situ ada etnis Tionghoa, Ya. kemudian Timur Tengah, Timur Tengah. India, Iya. dan yang lainnya. Itu dikelompokkan kelasnya khusus untuk Tionghoa itu yang kampung namanya Kampung Jalan Roda. Jalan Surya Kencana itu dulu sebelumnya bernama Jalan Perniagaan. Jalan Perniagaan. Jalan Perniagaan. Sebelum bernama Surya Kencana. Surya Kencana Iya. dan Perniagaan, jalan itu adalah rangkaian dari Jalan Posway. Jalan Pos. pos yang dibuat oleh Dandels. Wow. Anyer Panarukan itu melewati itu sampai ke puncak Jalurnya. Cianjur, Oh, wow. ke sana. Oke, jadi salah satu jalur puncak gitu ya. Jalur puncak. Oke. Nah, itu kalau bilang Surya Kencana. Surya Kencana itu kan baru saja Iya. setelah kemerdekaan Iya. diberi nama Surya. Tetapi pusat perekonomian, Iya. perniagaan pada waktu itu adalah daerah pecinaan itu. Maka adalah Lawang Saketeng, Betul. ada Pedati. Oke. Nama ini Iya, bukan iya. Bukan semata-mata. tanpa alasan. Iya. Lawang Saketeng itu adalah jalan untuk lalu lintas hasil komoditi pertanian. Jadi sebelum masuk ke dalam itu dari barat sana, Iya. mungkin dari Empang lah sekarang Iya. mau masuk ke Kampung Cincau atau Iya. naik, itu ada pos-pos yang jualan dan sebagainya gitu kan. Pedati juga demikian, itu tempat kumpulnya alat transportasi pedati karena kan belum ada mobil. Iya, 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 iya. Nah, kemudian etnik lain, terutama dari Timur Tengah, Iya. itu dikelompokkan di kampung yang sekarang namanya Empang. Empang ya. Betul. Empang. Empang itu dulu namanya Sukahati. 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 Kenapa disebut Empang? Iya. Dulu ketika Tanujiwa, ini kan peletak dasar Iya. kota Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Setelah membuka kampung Parung Angsana menjadi kampung baru, Iya. tanah baru sekarang, Tanah Baru. itu kan minta izin ke Gubernur Jenderal untuk membuat rumah di Kampung Sukahati. Iya. Di depan Sukahati itu, di depan rumahnya ada empang, kolam, Kolam. ya, kolam besar. Sampai nama Sukahati itu kalah populer dengan Empang. Sampai sekarang tuh orang nyebutnya Empang. Empang. Dan nama Sukahati sendiri, nama asli kampungnya Iya. itu tenggelam dengan sendirinya. Sendirinya. Satu-satunya alun-alun yang ada di Bogor itu ada di depan Empang itu, Betul. yang sampai sekarang ada. Iya, betul. Jadi kalau ada alun-alun baru sekarang, Oh, alun baru situ ya, itu Kawan alun-alun Topi. Bogor. Alun Bogor, betul. Oke. Kita mulai aja, kita sepakat aja nih. Kita sebut aja itu alun-alun yang ada di Empang tetap Iya, oke. tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Itu historis loh. Ya kita sebut aja lah alun-alun Empang. Empang. Terus itu apa alun-alun yang disediakan? Ya bilang aja alun-alun Bogor. Kau Masjid Agungnya juga ada di Bogor. Betul. Betul. Nah gitu kan. Iya, iya. Ciri khas salah satu peradaban manusia setelah konsep apa ya, konsep lingkungan termasuk agama dan sebagainya. Setiap alun-alun tuh mesti ada Masjid Agung. Betul. Soal dimanapun di Iya. daerah, termasuk Bogor. Bersebelahan gitu ya, Pak. Bersebelahan. Kan ada. Nah sekarang alun-alun yang baru juga kan lagi dibangun nih. Masjid Iya, Agungnya. masih lagi bangun. Nah itu. Tuh. Ya,
ya kira-kira perkembangan Bogor seperti itu. Oke. Nah, menyangkut dengan hari ini, pada masa ini gitu ya Pak Endang, mungkin Bogor akan dijadikan smart city pada kepemimpinan Bapak Wali Kota Bima Arya dan sebagainya. Apa pendapat pribadi dari Pak Endang melihat hal tersebut? Tentu rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota sekarang, Pak Bima Arya, tidak terlepas juga dari konsep-konsep Bogor dari masa lalu. Masyarakat ini mesti tahu, terutama generasi, Bogor itu sejak dulu itu tidak direncanakan menjadi kota yang ramai, kota yang padat, apalagi sampai mendapat julukan kota 1000 angkot. Betul. Konsep Baitun Soroh itu memang tempat peristirahatan. Saking kecilnya kota Bogor, sekarang nih, Bogor itu dulu tidak punya jalan yang bersimpangan simpang 4, perapatan. Tidak ada sama sekali. Saking kecilnya gitu ya. Saking kecilnya. Muter-muter aja. Dan saking pengennya punya perapatan orang Bogor dulu, itu sampai tahun 70 lah masih. Tahun 70 tuh. Nah, saking pengennya punya perapatan. Simpang 3 pun disebut perapatan sama orang Bogor. Saat kita telusuri sekarang, masuk aja dulu ke jembatan Situ Duit. Itu kan jalan raya Jakarta. Betul. Terus sampai Sudirman, ya Ahmad Yani Sudirman, itu tidak ada perapatan. Betul. Mentoknya kan di pintu gerbang istana. Iya, betul situ. Yang ada simpang 3, ke Sempur ke bawah, ke sana ke Juanda. Mancur, iya betul, Juanda ya. Ke Juanda, yang ke sini ke Mancur. Orang Bogor dulu menyebutnya itu kan perapatan Lebak Kantin. Karena itu ada kampung kantin kan, perapatan Lebak Kantin. Yang mana perapatan, itu kan simpang 3. Pertigaan harusnya, ya betul. Nah kemudian kita jalan lagi nih, melewati kantor Balai Kota. Betul. Kan ada lampu merah. Iya, ada. Situ ada lampu merah. Orang Bogor nyebutnya itu perapatan Banten. Karena itu jalan ke Banten kan. Oh wow. Iya betul. Tapi disebutnya perapatan gitu ya. Karena saking pengennya punya perapatan. Itu aja tuh di perapatan Banten kita kumpul. Perapatan Banten itu simpang 3. Gitu kan. Nah terakhir Pasar Bogor. Tidak Kencana yang tadi kita cerita. Ke bawah kan Otista. Betul. Yang ke Lebak Pasar. Nah, ini kan sambungan dari Palem Koningen Weh itu. Artinya jalan Palem Raja. Karena dulu ada pohon-pohon, saya punya fotonya itu. Zaman Belanda itu. Nah itu Surya Kencana, kemudian Otista sekarang ini dari simpang 3. Sebut perapatan Pasar Bogor. Simpang 3 semua. Itu perapatan Pasar Bogor. Nanti turun di mana? Itu aja di perapatan Pasar Bogor. Perapatan, itu simpang 3 Pak. Nah sekarang aja setelah banyak real estate dibangun, baru kita punya Jalan Gunung Gede, perapatannya ke Bogor Baru. Iya, betul. Udah makin banyak lah. Sudah makin banyak ya. Tapi bukan berarti tidak ada perapatan. Jalan-jalan kecil kita ada. Iya. Cuman jalan utamanya yang tidak punya perapatan. Tidak ada perapatan, betul. Satu lagi ciri khasnya Bogor. Iya. Sepanjang jalan raya Bogor, terutama di kota Bogor, itu tidak ada masjid besar. Yang ada gereja. Mulai dari Sudirman itu ada Bethel ya, yang gereja pribumi, kemudian Jebot, kemudian katedral. Nggak ada masjid. Kenapa seperti itu ya Pak Endang? Karena orang Belanda kan yang dulu tinggal di sini, yang membangun, yang punya otoritas dan sebagainya. Betul. Ya tentunya umat dia yang kebutuhan umat dia lah gitu. Nah bicara gereja aja. Satu sesi loh di podcast ini saya cerita. Kantor pos sekarang itu dulu gereja. Oh iya. Ya namanya itu ekumene.
Punya saya fotonya juga. Oke. Nah, dipakai oleh umat itu 3 komunitas. Satu Protestan. Iya. Nanti setelah kebaktian, artinya jemaat Iya. digunakan oleh orang-orang Eropa yang Protestan. Dan nanti setelah itu Katolik. Wow. Katolik. Nah, nanti selebihnya adalah pribumi. Nah, sejak tahun 90-an, awal abad ke-19, komunitas Katolik membangun gereja katedral. Depan istana kan Depan itu istana sebenarnya. persis ya, iya betul. Gitu. Kemudian tahun 1920 Iya. dibangunlah gereja Jebaot untuk komunitas pribumi. Untuk komunitas Protestan. Protestan. Itu yang paling dekat dengan istana. Tinggal sisanya ini pribumi. Iya. Waktu itu masih dompleng dia di gereja Jebaot sekarang. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, beberapa kilometer, 2 kilometer kurang lebih, Iya. itu ke arah air mancur, dibangunlah gereja Bethel. Bagian dari gereja Protestan, kalau sekarang GPI ya, gereja Protestan bagian barat kalau tidak salah itu, dipakai untuk pribumi. Kantor pos sekarang ini yaitu dulu gereja. Lalu ada pertanyaan, memang kantor posnya dulu di mana, Pak? Kantor posnya berada di stasiun. Di stasiun. Stasiun kereta api. Oke. Ini juga yang perlu diketahui juga sama kalian nih generasi muda. Satu rangkaian peradaban pemerintahan zaman Belanda dulu. Itu kalau ada istana, pasti di dekatnya ada stasiun kereta api. Setelah ada kemajuan modernisasi transportasi ya, kereta api kan, di Jogja belakang istananya ada. Di Jakarta, Gambir itu Gambir. dekat. Bogor, stasiun Bogor dengan istana. Jelas ya. Antara stasiun dengan istana ada. Nah, di tengah-tengah antara stasiun dengan istana itu biasanya ada taman. Taman yang dibuat oleh Belanda itu semuanya sama namanya, Taman Wilhelmina. Taman Wilhelmina. Ya. Alun-alun Bogor yang sekarang. Yang sekarang ya. Terus menjadi kebun kembang zaman dulu, karena dulu ada pasar kebun kembang, tuh pasarnya tuh namanya pasar kebun kembang. Oh, pasar Anyar dulu tuh kebun kembang. Kebun kembang masih taman masih mending. Kemudian sempat berubah menjadi stasiun. Iya. Stan Plus lah gitu, bus apa di situ. Akhirnya tahun 70-an atau 80 awal menjadi tempat rekreasi Taman Ade Irma Suryani. Kan? Oke. Atau itu juga yang disebut sebagai Taman Topi atau? Sisanya dari Taman Ade Irma Suryani itu Taman Topi. Karena kios-kios, saya sebut kios bukan toko itu. Karena kios-kios yang untuk mengakomodir pedagang-pedagang dekat stasiun itu dibuatkan tempat yang berbentuk topi. Ada yang pen, ada yang topi. Makanya disebut Taman Topi. Sekarang sedang dikembalikan lagi. Keadaannya kira-kira mendekati zaman dulu, zaman Belanda. Hanya tidak bernama Taman Wilhelmina. Kita punya alun-alun Bogor. Berarti berkaca juga dari zaman dulu gitu ya, Pak. Kita kembalikan. Materi ini itu saya kaitkan dengan pertanyaan Anda mengenai konsep pembangunan Bogor oleh Kang Bima Arya. Oke. Jadi memang pemerintah saat ini bagaimana membangun smart city Kota Bogor juga Smart city itu tetap kan melihat gitu ya. Salah satu Program, instrumen. Salah satu instrumen dari menjadi kota maju, menjadi kota yang lebih berkembang. Ada smart city. Untuk menuju ke situ, ayo berlari. Betul. Bogor berlari, betul. Gitu kan, bukan karena Kang Bima hobinya lari sama komunitasnya. Betul. Dalam pencapaian apa yang menjadi program pembangunan kota,
itu seperti halnya apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berlari Iya. bisa mengarungi beberapa. Betul. Ada tujuan lain, ada tujuan lain. ada visi lain seperti itu ya Pak ya. Justru dari itu Bogor simbolis berlari. kan, Iya. simbolis. Jadi Bogor berlari, kemudian smart city, Iya. bahkan terakhir mendapat penghargaan ramah sepeda Ya, dan pejalan kaki betul. karena pedestrian, jalur-jalur sepeda kan Iya. diperhatikan. Sudah waktunya lah kita menikmati kembali kenyamanan Bogor Iya. seperti apa yang dirasakan oleh leluhur Luhur kita, kita, dulu. betul sekali. Gitu. Saya rindu kok, masih Iya, iya, rindu Pak masa Endang. lalu gitu. Iya. Rindu akan masa lalu. Oke. Nah, dengan pembangunan yang semakin pesat gitu Pak Endang, tetap saja ya di sekitaran Istana Bogor dipertahankan dengan pohon-pohonnya yang menjulang tinggi, dengan tidak ada pembangunan di jalanan menuju Sempur. Ya. Itu- Saya kira itu sudah menjadi bagian dari tata kota. Ya. Anda tahu lingkungan istana dan beberapa bangunan serta lingkungan di sekitarnya itu adalah bagian dari cagar budaya. Berbicara cagar budaya, tentunya ada aspek hukum yang melandasinya. Itu dilindungi. Oke. Dulu ada wacana pemerintah Kota Bogor ingin menggeser pagar istana ke bagian dalam Oke. untuk memperlebar pedestrian jalan dan memberikan sarana untuk publik. Oke. Direspon oleh Seknek sebagai pemegang otoritas pengelola istana. Karena terbentur oleh Undang-Undang Cagar Budaya, itu tidak bisa diberikan rekomendasi izinnya. Bukan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh itu adalah undang-undang. Ini amanat undang-undang. Maka kompensasinya Iya. dari pusat, Iya. istana tidak bisa dipundurkan pagernya. Oke. Tetapi pedestriannya ini dibantu. Untuk Anggarannya itu dibantu Oke. oleh pemerintah pusat sampai bisa mengelilingi istana dan kebun raya masyarakat dengan nyaman. Dengan nyaman. Berarti sudah termasuk sebagai salah satu cagar budaya gitu ya Pak ya? Cagar budaya. Tuh. Kantor-kantor besar Iya. seperti kantor balai kota, Iya. kemudian kantor keresidenan itu, Iya. yang sekarang apa ya, kantor ada istilahnya lah. Iya. Itu bangunan-bangunan lama, cagar budaya. Dilindungi undang-undang, tidak boleh dirubah. Betul. Oke, seperti itu ya. Jalan Surya Kencana itu masih banyak rumah-rumah Betul. yang dibiarkan. Iya. Nah, karena Tidak dia dirombak, ya? terikat Iya. oleh ketentuan undang-undang, tidak boleh Dirubah, iya betul. Kemudian pemiliknya tidak punya kemampuan Iya. untuk memelihara, Akhirnya- memperbaiki tidak bisa, Iya. merubah jadi toko juga tidak bisa. Iya. Akhirnya biarkan alam yang menghancurkannya sendiri. Jadi Ini memang- dilema, Iya betul, ada dilematis kan gitu. betul, ada dilemanya ya, di si sang pemilik karena terkait dengan undang-undang yang berlaku gitu ya. Betul. Nah, salah satu contoh ini ada Iya. adik-adik deh. Ya. Coba Anda bikin satu kegiatan, entah nanti bentuknya bikinkan satu konten Ya. tentang cagar budaya. Anda main ke Pasar Bogor, paling belakang, Ya. atau Anda bisa jalan dari Lebak Pasar, itu ada Iya. tangga kan? Itu ada bekas hotel zaman Belanda, bagus, karena tidak dirawat, kumuh, Ya. terus halaman dan sekitarnya itu yang namanya peti bekas itu, sampah-sampah dan sebagainya itu dibiarkan oleh pemiliknya. Arsiteknya Art Ya. Deco. Itu paling tinggi, paling berselera tinggi di Eropa. Ya. Tapi di kita diterlantarkan. Ayo ajak anak-anak main ke sana, ke ujung. Ya. Itu ada Kita itu, coba main ke bekas sana ya, hotel. betul. Itu yang masih Prihatin. dipertahankan tapi mungkin tidak terawat gitu ya Pak. Tidak ya? terawat karena pemegang hak atas Iya. lahan itu
ya tidak punya kemampuan Iya, untuk iya, iya. memelihara, merawat. Apa tidak bisa diambil alih oleh pemerintah atau Nah, bagaimana? sebenarnya tinggal bagaimana etikat sih. Betul. Oke. Saya kira Iya. kalau ada etikat baik, yang paling utama itu Iya. adalah menyelamatkan aset saja, menyelamatkan situs. Iya. Saya kira kan Iya. bisa dikompromikan. Betul. Yang penting bisa bekerja sama gitu ya untuk menyelamatkan aset tersebut. Oke. Nah Pak Endang, mungkin pertanyaan terakhir, Nadia dan teman-teman mungkin pengen tahu dong, ada nggak sih sebenarnya destinasi atau tempat wisata yang kental akan sejarah di Kota Bogor yang mungkin Pak Endang rekomendasikan? Oh sangat. Ya. Kalau saya rinci satu persatu Iya. agak banyak. Tapi yang kira-kira penting saja. Destinasi yang direkomendasi Iya. itu dikunjungi, dipelajari oleh generasi anak-anak, adik-adik kita. Pertama adalah prasasti Batu Tulis. Karena peradaban sebelum bangsa lain masuk Iya. dan tinggal sampai menguasai kota kita Bogor, itu dulu peradaban leluhur kita. Ya, peninggalannya adalah prasasti Batu Tulis. Satu. Prasasti Batu Tulis. Di dalam prasasti Batu Tulis itu dipahat satu tatanan kalimat yang menggambarkan tentang kebesaran Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Sang Ratu Dewata, penguasa Pajajaran, penguasa Pakuan. Di situ disebutkan dia yang membuat jalan ngabalai, artinya membuat jalan. Iya. Kemudian dia yang membuat benteng-benteng pertahanan alam. Jadi ada parit yang tinggi. Kemudian dia yang membuat Sanghyang Talagarena Wijaya, itu ada di Rancamaya. Dan hutan Samida. Ini yang masih menjadi perdebatan tentang Samida. Ada yang berpendapat itu kelompok tanaman jenis Samida. Iya. Tapi ada yang mengatakan itu hanya satu pohon aja namanya Samida. Oke. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu adalah kelompok dari ritual orang-orang Hindu. Jadi hutan Samida itu yang kayunya biasa digunakan untuk ritual Hindu, pembakaran mayat kan pakai. Nah, berkaitan dengan isi prasasti Batu Tulis, saya merekomendasikan kunjungi bekas benteng-benteng pertahanan yang dibuat oleh di mana itu sepanjang jalur kereta api mulai dari Tanjakan Bondongan sampai stasiun Batu Tulis. Anda telusuri itu rel kereta api itu semua tebing tinggi. Nah dulu prajurit Pajajaran itu jaganya di situ. Jadi musuh nggak bisa masuk ke dalam kota. Ada kampung Jerokuta kan? Nah itu kota dalam. Wow. Ya kan baru coba ajak berkelompok gitu. Nah, awalnya dari Batu Tulis dulu, pelajari Batu Tulis. Oh ini ada benteng-benteng di mana ya? Kalau jalan terlalu susah lah. Terus Gunung Badigul juga di situ kan ada juga dia membuat tanda peringatan bukit lah kalau diterjemahkan tuh bukit. Itu Badigul dulu ada di Rancamaya kan diratakan. Kalah sama Red Estate. Padahal itu situs. Nah, yang gampang aja sekarang masih ada sisanya itu yang tidak bisa dirubah-rubah, yaitu benteng sepanjang rel kereta api. Ada yang tahu makam Mbah Dalem? Di bawah tuh di atasnya kan sebelum ke bawah kan ada Mbah Dalem. Yang ada rumah makan sayur asem. Nah, itu di belakangnya kan jurang. Nah, itu salah satu sekat supaya orang tidak gampang masuk ke sana. Ada dua gerbang. Orang mau masuk ke pusat kerajaan Pajajaran. Dari sebelah timur itu Lawang Gintung. Lawang Gintung. Oh iya. Lawang Gintung itu bukan jalan Lawang Gintung sekarang ya. Itu kira-kira pabrik paku Tulus Rejo atau perumahan Pakuan dari Tajur.
Yang disebut lawang iya, gintungnya iya. itu di situ. Jadi masuk ke ujung-ujungnya ke Batu Tulis, ke daerah iya, situ. iya, iya. Atau ke asrama kesatria sekarang itu. Asrama Brimo, Iya. atau Pasgat di situ ngumpul. Kemudian gerbang di sebelah barat itu tanjakan Bondongan. Bondo. Oh, Jadi dulu iya. hanya 2 orang dan 1 ekor kuda yang bisa melewati tanjakan yang sekarang Empang itu untuk masuk ke kota dalam Wow. atau jero kota. Iya. Karena kecil. Karena kecil. Oke. Kemudian alun-alun itu sudah ada, tapi namanya bukan alun-alun, tapi Iya. itu sudah ada. Iya. Yang jaga sudah ada di situ. Kegiatan ekonomi dan sebagainya ada. Sampai ketika pertempuran Banten, pasukan Banten, Cirebon dan Demak Iya. untuk masuk ke Pajajaran ketika rajanya Prabu Surya Kencana, itu mereka beradu laga itu di situ sebelum bisa Wow. masuk ke dalam. Iya, iya, iya. Saking sulitnya ditembus, Hmm. itu baru raja terakhir malah bisa ditembus karena peradaban Islam masuk. Oke. Nah, betapa tangguhnya itu benteng Iya. alam yang tadi disebutkan di prasasti Batu Tulis. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Endang. Itu tadi rekomendasi dari Pak Endang ya mengenai tempat wisata yang bisa kita kunjungi gitu Pak Endang. Nah Pak Endang, terakhir adakah masukan dan saran untuk teman-teman milenial semua? Apa kontribusi yang diperlukan yang seperti apa untuk teman-teman semua dalam pembangunan Kota Bogor sendiri terutama? Yang paling sederhana saja dulu. Ya. Kenalilah kota kalian tinggal itu dari aspek sejarah. Dari sisi sejarah. Sisi sejarah ini tentunya tidak harus berdasarkan buku saja. Nih. Yang paling simple dan sangat bermanfaat, Anda ngobrol dengan keluarga Anda. Kalau bapak ibu masih ada, apalagi kalau nenek kakeknya masih ada, tanya. Kita tuh sebenarnya aslinya orang mana sih? Hanya akan nanti keluarga kita dulu yang itu pertama. Dengan demikian kita terpancing ingin mengetahui lebih jauh. Ya. Ternyata yang kerja di istana itu kebanyakan dulu orang-orang Muara, daerah Cikaret sana, orang Lebakanti, Oke. kemudian Tegal Mangga, sama Babakan Pendoi, orang yang dekat situ. Gitu. Ya. Nah ternyata setelah diobrol-obrolkan gitu kan, berarti kakek kamu dulu di kebun raya ya? Ya. Kakek saya kan di istana kan gitu. Yang cerita, nah dengan begitu nanti akan tertarik dengan sendirinya untuk mengetahui lebih jauh. Oke. Lebih jauh. Makanya saya tadi bilang dengan Pak Asep yuk nanti kita bikin program. Anak-anak ajak on the spot gitu ya. Jalan ke beberapa karya-karya besar zaman dulu. Salah satunya Kali Baru yang dipakai rafting sekarang. Ya, itu kan tahun 1730-an oleh Bupati saya lupa namanya, takut salah. Ya. Itu adalah bagian dari irigasi yang oleh orang Belanda dulu diharapkan menjadi sarana transportasi. Ya. Itu sungai buatan di sebelah timur. Kemudian di sebelah barat itu Cipakancilan. Cipakancilan, Cidepit, terus sampai ke sana itu kan buatan. Peledang itu, sungainya itu adalah buatan. Oke. Yang buat itu kan leluhur-leluhur kita. Gitu. Ya terlepas dari apa ada tekanan, digaji apa tidak, tapi yang pasti kan peradabannya. Sampai leluhur kita itu dulu bisa menyatukan sebagian air Cisadane. Itu bersatu dengan air Ciliwung. Di mana? Di bawah jembatan Situ Duit. Itu dari Teplan ada aliran air, kemudian jatuh ke Ciliwung. Nah, itu yang jatuh ke Ciliwung itu air dari Cisadane.
Cisadane yang dibendung di Pulau Empang. Pulau M. Bendungan Betul. itu. Coba kalian bayangkan Iya. jalan Peledang itu, sungainya kan dalam. Betul. Dalam sekali. Sungainya kan dalam. Iya. Dan itu kan selalu erosi karena memang tidak ada cadas sih. Karena memang buatan itu sampai ke Jembatan Merah kan, Iya. kemudian Jembatan Baru, Cibogor dan sebagainya. Itu kira-kira. Oke. Semua menarik kok Iya. dan punya nilai historis kalau Iya. kita mau. Ya, oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya. Bapak, terima kasih sebelumnya. Terima kasih untuk segala ilmu dan sharing pengalaman yang sudah Sama-sama. diberikan kepada kita di sini dan semua teman-teman. Semoga Bapak sehat selalu. Kita punya Amin, waktu amin ya Rabbal Alamin. bertemu kembali nanti gitu ya, Bapak. Terima kasih banyak, teman-teman. Terima kasih banyak juga yang sudah menonton Genta Podcast. Kita lanjut nanti di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.